Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Muhammad Alfarizki. Kali ini kita akan membongkar tuntas 3 risiko falas yang wajib hindari perusahaan global atau full hedging guide dalam waktu 3 menit. Sebelumnya kita telah bahas tentang pasar falas dan paritas. Sekarang pertanyaannya, jika nilai tukar terus berfluktuasi, bagaimana perusahaan multinasional melindungi keuntungannya? Jawabannya adalah dengan manajemen risiko valuta asing. Dalam video ini kita akan bedah 3 tipe risiko dan solusi hedging terbaik. Pertama, 3 tipe risiko valuta asing. Risiko falas dibagi menjadi 3 kategori utama yang harus dikelola oleh CFO dan manajer keuangan. Pertama adalah risiko transaksi atau transaction exposure. Ini adalah risiko yang paling jelas terjadi ketika ada komitmen kontrak untuk membeli atau menjual barang dalam mata uang asing di masa depan, misalnya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Jika nilai tukar berubah saat pembayaran jatuh tempo, perusahaan bisa untung atau rugi. Kedua adalah risiko translasi atau translation exposure. Risiko ini timbul saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Perusahaan induk harus menjebakkan aset, liabilitas, dan ekuitas anak perusahaan di luar negeri ke dalam mata uang pelaporan induk. Perubahan nilai tukar hanya mempengaruhi laporan akuntansi, bukan arus cash flow real. Ketiga adalah risiko ekonomi atau economic exposure. Ini adalah risiko paling luas dan sulit diukur terjadi ketika perubahan nilai tukar mempengaruhi nilai pasar perusahaan secara keseluruhan, melalui dampaknya pada daya saing, volume penjualan, dan biaya operasional dalam jangka panjang. Kemudian kita akan bahas tentang instrumen pengelola risiko atau hedging. Setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan wajib mengelolanya nih. Ada 2 kelompok utama instrumen hedging. Pertama ada teknik internal atau tanpa melibatkan pihak luar, dan kedua adalah teknik internal melibatkan pasar keuangan. Kalau kita bicara teknik internal, pertama kita bisa kenal yaitu adalah netting, mengimbangi kewajiban antara utang dan piutang dalam mata uang yang sama. Misalnya nih, utang 1 juta dolar dan piutang 700.000. Berarti kita hanya cukup bayar netnya aja deh, 300.000 US dollar. Kedua adalah matching, mencocokkan arus kas masuk dan keluar dalam mata uang yang sama. Misalnya meminjam dalam bentuk USD jika modalitas penjualan juga dalam mata uang USD. Kedua adalah teknik internal atau instrumen derivatif. Ini adalah solusi paling populer untuk risiko transaksi. Ada 3 instrumen kunci. Pertama adalah kontrak forward, perjanjian beli jual mata uang di masa depan pada kursus sepakati hari ini, forward rate. Solusi custom, risiko default pihak lawan ada. Kedua adalah kontrak future. Mirip forward tetapi terstandarisasi diperdagangkan di bursa dan risiko default ditanggung bursa atau clearing house. Ketiga adalah kontrak option, memberikan hak bukan kewajiban nih teman-teman, untuk membeli call option atau menjual put option. Mata uang di masa depan memberikan fleksibilitas tertinggi. Ketiga adalah strategi menghadapi risiko ekonomi. Karena risiko ekonomi sulit di hedging dengan derivatif, solusinya adalah strategi operasional jangka panjang seperti diversifikasi lokasi produksi, sumber bahan baku, dan pasar penjualan. Ini tentu saja merupakan keputusan strategis tingkat dewan direksi dan jajarannya. Nah, ingat nih teman-teman, manajemen falas bukan tentang mencoba memprediksi pasar, melainkan tentang mengamankan margin dan arus kas perusahaan dari volatilitas nih, rekan-rekan dan teman-teman semua. Kuasai ketiga risiko ini yaitu transaksi, translasi, ekonomi yang membedakan kita dengan manajer keuangan lainnya, sehingga kita di masa depan bisa lebih berkontribusi, bisa lebih berpartisipasi dan lebih baik untuk mengembangkan perusahaan tempat kita bekerja. Mungkin itu saya dari saya Muhammad Rizky. Kalau teman-teman ada masukan, ada komen, like, and subscribe, silakan. Dan sampai ketemu di materi manajemen keuangan lanjutan berikutnya. Salam. Dadah.